Dasar kau binatang. Anakku sudah begini. Kamu masih berani macam-macam. Kamu masih manusia. Aduh hei, bukan aku. Aku sudah tahu, mantan napi memang gak ada yang benar. Cepat hubungi keluarga Ye. Suruh mereka bawa pulang binang ini. Kamu kok panik sih? Aku percaya Xiao Chu bukan tipe orang seperti itu. Xiao Chu bilang sama Mama, tadi kamu lagi ngapain? Tadi aku lagi mengobati Junyao. Obatin orang? Kamu ini SMA aja nggak lulus, masuk penjara pula, bisa-bisanya ngomong bisa mengobati orang. Aduh. Oke, coba sebutin Junyao sakit apa? Keracunan. Omong kosong. Ngaco kamu. Udah. Junyao itu kecelakaan, otaknya rusak, makanya jadi vegetatif. Apa hubungannya sama keracunan? Itu cuma di permukaan aja. Pak, Bu, Nyonya Besar sudah datang. Adik, katanya kalian ambil mantu mantan napi ya? Dia di mana? Biar aku lihat. Dasar bocah kurang ajar. Berani-beraninya kamu. Mantu di keluargaku, nggak usah kamu ikut campur. Bagaimanapun juga aku ini bibinya Junyao, masa aku nggak boleh peduli? Jangan salahkan aku ngomong, walaupun Junyao jadi vegetatif, masa pilih sembarang orang? Jadi kelihatan kayak Junyao nggak laku aja kamu tuh. Oh, ini dia mantan napi itu ya? Mukanya aja sial, jangan sampai bikin Junyao celaka, nanti seumur hidup nggak bakal bangun. Aduh ya beginilah mulutku selalu jujur ha. Shifu, muridmu akhirnya bebas dari penjara. Jaga kesehatanmu baik-baik ya. Muridku yang baik, kamu harus benar-benar ingat apa yang aku titipkan padamu. Setelah keluar dari penjara, secepatnya cari tubuh Phoenix sejati. Lakukan dual cultivation dengannya, kalau tidak, aura naga dendam itu akan menggerogoti nadi jantungmu. Boom! Kalau tidak, tubuhmu akan hancur meledak dan kamu akan mati. Murid paham. Namaku Yechu, putra kedua keluarga. 3 tahun lalu, aku dipaksa keluargaku menggantikan kakakku masuk penjara. Di penjara, aku mengalami berbagai penindasan. Sampai akhirnya Shifu menerima aku sebagai murid dan mengajariku berbagai ilmu. Hei. Sejak saat itu, aku jadi penguasa tak resmi di penjara. Pergilah, jadilah orang yang baik mulai sekarang. Sekarang aku sudah bebas. Ada urusan yang harus kuselesaikan di keluarga. Dia pergi? Dia beneran pergi? Jangan-jangan dia cuma bohongin kita. Bukan, aku barusan dengar sendiri, dengan telingaku sendiri, petugas bilang dia sudah bebas murni. Sudah bebas dari hukuman, itu artinya dia nggak bakal balik lagi. Hahaha, akhirnya orang ini pergi juga, nggak ada lagi yang bakal hajar kita. Benar-benar berkah Buddha. Wajah tampan dan kerenku akhirnya selamat.
Ayo minum 1 gelas. Malam ini wajib minum, bro. Kita minum-minum. Tidak bisa. Nona keluarga Jiang itu bukan cuma vegetatif, tapi juga muka rusak dan jelek. Aku mati pun nggak bakal setuju Yiken jadi menantu keluarga Jiang. Kamu kira aku mau Yichen nikahi orang mati hidup? Itu perintah mutlak dari Tuan Besar. Yichen mati pun, jenazahnya tetap harus dikirim buat nikah sama Nona Jiang. Tuan Nyonya, Tuan Muda Chu sudah pulang dari penjara. Calon menantu sudah ada, Kak. Xiao Chu, ini sup ayam yang Mama sengaja masak buat kamu. Iya, ibumu udah rebus dari pagi, rasanya enak banget. Coba dulu. Kaldu ayam dari mie instan rasa ayam jamur ini memang rasanya lumayan enak. Hahaha. Ibumu takut kamu lapar. Nanti malam dia masak yang enak buat kamu. Iya benar, malam nanti kita makan besar-besaran. Aku gantiin kakakku di penjara 3 tahun. Kalian gak pernah sekalipun nengok aku. Sekarang aku keluar penjara. Kalian malah mulai main-main drama kasih sayang ayah anak. Gak lucu apa? Aduh, Xiao Chu, kok kamu ngomong gitu sih? Aku sama ayahmu terlalu sibuk, makanya nggak sempat jenguk kamu. Tapi kami bener-bener sayang sama kamu. Iya. Sayangin aku pakai sup mie instan. Memang hemat. Jangan pergi. Begini. Buat menebus penderitaanmu selama 3 tahun. Aku udah jodohin kamu sama putri keluarga Jiang. Dia itu sosialita nomor 1 di Jiangcheng. Kalau kamu nikahi dia, kemakmuran dan kekayaan pasti jadi milikmu. Kenapa keberuntungan ini nggak dikasih aja ke kakakku? Kakakmu udah punya pacar, dan ini rezekimu. Masa kakmu mau rebut dari kamu? Aku bisa nikahi Nona Jiang, tapi aku mau tahu siapa ayah kandungku. Guru pernah bilang, hanya darah naga yang bisa melahirkan anak yang membawa tulang naga. Aku sudah menyuruh orang menyelidiki, Ye Tianchen dan Si Yushan itu cuma orang biasa. Apa yang kamu bicarakan ini? Kamu memang anak kandungku. Apa ada anak kandung yang mau masuk penjara menggantikan orang lain? Baru keluar langsung disuruh menikahi ayah kandungnya yang sudah jadi vegetatif? Aku. Asal kau mau kasih tahu aku asal-usulku, aku bersedia menikahi Nona Jiang. Itu juga sebagai balas budi atas didikan keluarga Ye. Dasar anak durhaka, kamu berani mengancam aku? Kurang ajar mau coba-coba sama aku. Silakan coba kalau berani. Sejak kapan anak durhaka ini jadi begitu galak? Pernikahan dengan keluarga Jiang adalah hal yang paling utama. Memang kau bukan anak kandungku. Dulu kau dibuang di pinggir jalan, aku cuma kasihan, makanya ku ambil pulang. Orang-orang tua di rumah juga tahu soal ini. Petunjuk lagi-lagi terputus, tapi aku yakin ayah kandungku pasti punya darah naga. Begitu aku menemukannya, aku pasti bisa tahu kenapa tulang naga sejati di tubuhku disembunyikan. Dulu kalau bukan karena aku bertemu guru di penjara, aku pasti sudah mati 800 kali karena aura dendam naga. Tuan, Nyonya, keluarga Jiang sudah datang menjemput pengantin. Xiao Chu, ayahmu sudah kasih tahu semua ke kamu. Pernikahan dengan keluarga Jiang aku terima. Tapi mulai hari ini aku memutus semua hubungan dengan keluarga Ye. Memang gak ada urusan lagi. Siapa juga yang mau ada hubungan sama mantan napi? Xiao Chu, karena ini keinginanmu, kami setuju. Ya, kami setuju. Mulai sekarang, kamu bukan lagi keluarga Ye. Ingat baik-baik kata-kata kalian hari ini. Tuan Jiang, maaf kemampuan saya terbatas. Saya belum bisa membangunkan Nona. Tapi saya sudah kirim orang untuk mencari Raja Obat. Siapa orang ini? Bisa-bisanya dia tahu nama besar guruku. Begitu ada kabar, kami pasti segera beritahu. Terima kasih banyak, Tabib Sakti. Saya pamit dulu. Tuan Nyonya. Kamu menantu yang dikirim keluarga Ye itu. Katanya baru keluar penjara. Iya. Keluarga Ye benar-benar keterlaluan, berani-beraninya masukkan mantan napi jadi menantu. Mereka kira keluarga Jiang Haiyun bisa diremehkan? Bagaimana cara bicara kamu? Sebelumnya Ye Jia sudah telepon aku juga sudah setuju. Orangnya tampan, setia, dan punya rasa tanggung jawab. Cocok kok buat Junyao kita. Pengurus rumah, segera urus surat nikah mereka. Iya. Aduh, Xiao Chu, ayahmu memang begitu, jangan dimasukkan ke hati. Di kartu ini ada 1 juta. Ini hadiah pertemuan dari ibu. Ibu, aku nggak bisa terima uang ini. Ambil saja, jangan sungkan sama ibu. Jadi menantu sepertinya juga nggak jelek-jelek amat. Terima kasih. Aku mau naik lihat Junyao. Baik.
Xiao Liu, ayo antar menantu ke atas. Baik, silakan Tuan Muda. Wah, cantiknya luar biasa. Katanya wajahnya hancur. Ini tubuh burung phoenix sejati. Guru bilang tubuh seperti ini langka sekali. Nggak nyangka aku bisa menikahi wanita seperti ini. Di tubuhnya ada energi murni dan racun bunga bianhua. Sepertinya istriku memang luar biasa. Racun bunga bianhua sementara tertekan. Sekarang aku harus gunakan energi murni untuk mengaktifkan racunnya. Apa yang dilakukan nona kalian itu? Cepat, ada orang datang. Ada yang melecehkan nona kami. Bukan aku, Wah. Dasar kau binatang. Anakku sudah begini. Kamu masih berani macam-macam. Kamu masih manusia. Aduh hei, bukan aku. Aku sudah tahu, mantan napi memang gak ada yang benar. Cepat hubungi keluarga Ye. Suruh mereka bawa pulang binang ini. Kamu kok panik sih? Aku percaya Xiao Chu bukan tipe orang seperti itu. Xiao Chu bilang sama mama, tadi kamu lagi ngapain? Tadi aku lagi mengobati Junyao. Obatin orang? Kamu ini SMA aja nggak lulus, masuk penjara pula, bisa-bisanya ngomong bisa mengobati orang. Aduh. Oke, coba sebutin Junyao sakit apa? Keracunan. Omong kosong. Ngaco kamu. Udah. Junyao itu kecelakaan, otaknya rusak, makanya jadi vegetatif. Apa hubungannya sama keracunan? Itu cuma di permukaan aja. Pak, Bu, nyonya besar sudah datang. Adik, katanya kalian ambil mantu mantan napi ya? Dia di mana? Biar aku lihat. Dasar bocah kurang ajar. Berani-beraninya kamu. Mantu di keluargaku, nggak usah kamu ikut campur. Bagaimanapun juga aku ini bibinya Junyao, masa aku nggak boleh peduli? Jangan salahkan aku ngomong. Walaupun Junyao jadi vegetatif, masa pilih sembarang orang? Jadi kelihatan kayak Junyao nggak laku aja kamu tuh. Oh, ini dia mantan napi itu ya? Mukanya aja sial, jangan sampai bikin Junyao celaka, nanti seumur hidup nggak bakal bangun. Aduh ya beginilah mulutku selalu jujur, Ha. Bibi, waktu kecil aku diramal. Katanya aku bawa hoki, kemana aja pasti bawa rezeki. Bisa jadi, sebentar lagi Junyao bangun. Dasar mantan napi. Berani-beraninya ngomong aku tua, awas ya mulutmu kubikin rusak. Kakak ipar, kamu yang lebih tua malah ribut sama yang muda. Nggak takut jadi bahan ketawaan orang? Betul tuh. Anming Yuan, jangan senang dulu. Aku kesini mau kasih tahu. Ayah udah putusin anakku Junlong yang jadi prestir. Pelantikannya sebulan lagi. Ayah bener-bener pilih kasih. Kita nggak bakal setuju. Nggak setuju mau gimana? Anakmu yang kamu banggain sekarang udah jadi vegetatif. Mau berharap sama siapa lagi? Suami yang nggak berguna ini? Atau menantu mantan narapidana ini? Astaga, keluarga Jiang ini pasti diwarisin keluarga kita. Kalau kamu sadar diri, cepat berlutut minta ampun. Siapa tahu aku masih kasih kamu makan. Kamu. Aduh, kok bisa jadi begini sih? Kalau kamu masih sehat,
Siapa berani ngomong seenaknya di keluarga kita? Hidup ke depannya. Gimana kita jalanin? Aju, kamu udah sadar? Dokter, anak saya udah bangun. Dokter, cepat sini. Cepat. Dokter, gimana kondisi anak saya? Semua fungsi tubuh Nona besar sudah pulih. Sekarang tinggal jaga asupan nutrisi aja. Syukurlah, para leluhur memberkati. Anakku sudah sadar lagi. Kakak ipar, kamu lihat sendiri kan? Xiao Chu emang bawa berkah buat keluarga kita. Baru datang aja ke rumah, Junyao langsung sadar. Dengan Xiao Chu di sini, hidup kita pasti makin maju. Jangan salahin aku kalau nggak ngingetin. Hati-hati ya. Siapa tahu posisi presdir yang kamu dapat cuma-cuma malah lepas dari tangan. Mantan napi aja bangga, nggak tahu malu. Kakak ipar, hati-hati ya turun tangga, jangan sampai jatuh. Mantu yang baik, kamu benar-benar dewa penolong keluarga kita. Aku yakin Junyao pasti bahagia sama kamu. Sudahlah, istriku Junyao sudah sadar, cukup sudah drama ini. Jiang Haiyun, ternyata kamu memang tipe orang yang sudah dapat untung malah menyingkirkan yang berjasa. Maksudmu apa? Junyao bisa sadar itu berkat doa para leluhur keluarga Jiang. Apa hubungannya sama bocah itu? Lagi pula, kamu benar-benar rela anak kita hidup bersama mantan napi? Xiao Chu itu menantu yang aku pilih. Kalau kamu sebut-sebut soal penjara lagi, aku nggak bakal diam. Ini nggak ada tawar-menawar, mereka harus cerai. Mama, kalian berdua jangan ribut lagi. Aku mau tenang. Iya, kamu istirahat dulu ya. Nanti Mama bikinin sup buat kamu. Kenapa kamu dorong aku? Anak ini belum pergi, nggak bisa biarin dia berduaan sama anak cewekku. Ayo, pergi. Dasar bocah, ayo keluar pelan-pelan dong. Terima kasih. Kurasa aku sudah cukup paham apa yang terjadi. Ibuku cuma terlalu khawatir sama aku. Makanya sampai melakukan hal sebodoh ini. Aku akan berikan kamu 10 juta sebagai ganti rugi. Kita cari waktu buat urus perceraian, ya. Apa? Aku nggak setuju kalian cerai. Waktu kamu koma, semua orang yang dulu ngejar-ngejar kamu pada kabur semua. Jangankan mau masuk ke keluarga kita. Hanya Xiao Chu yang bersedia. Dan begitu Xiao Chu datang, kamu langsung sadar. Xiao Chu itu ganteng, karakternya juga bagus. Kamu masih nggak puas apa lagi? Iya bagus, tapi dia pernah masuk penjara. Apa sih yang kamu tahu? Aku sudah suruh orang selidiki dia kok. Dulu Xiao Chu masuk penjara demi kakaknya. Sekarang baru keluar, sudah berkorban lagi buat keluarga. Itu namanya punya hati, tahu? Pokoknya, kalau kamu cerai sama Xiao Chu, jangan panggil aku ibu lagi. Mama. Kamu. Ayah dukung kamu. Urusan sama ibumu biar ayah yang urus. Hei, anak muda, kalau kamu tahu diri, mendingan cerai aja yang benar. Kamu yang harus inisiatif ajukan cerai. Walaupun aku butuh tubuh Phoenix asli buat menahan hawa naga jahat, tapi aku nggak bakal merendahkan diri di depan cewek yang ngotot pengen cerai. Dasar pecundang. Jangan sampai kelaparan. Kesehatan itu paling penting. Xiao Chu emang paling perhatian. Tenang saja, selama masih ada ibu, si gadis itu mau cerai. Jangan harap. Makasih, Bu. Aku keluar dulu, jangan lupa makan ya. Sebenarnya apa yang Ye Chu lakukan ke ibuku? Sampai-sampai ibu jadi suka banget sama dia. Halo, Pak Jiang. Soal kecelakaan mobil yang dulu Bapak minta diusut sudah jelas. Pelakunya Jiang Jinlo. Benar juga, memang dia. Ada gerakan aneh dari dia akhir-akhir ini. Oh, dengar-dengar. Sekarang dia deket banget sama keluarga Huang Fu. Pak Jiang, kalau Jiang Junlong dapat kerjasama sama keluarga Huang Fu, grup Jiang pasti bakal jatuh ke tangan dia. Jabatan presiden grup Jiang cuma bisa jadi milikku. Oh ya, selidiki satu orang lagi untukku, suami baruku.
pemilik. Kenapa racun bunga Bianhua dalam tubuhku malah menipis? Sebenarnya apa yang terjadi waktu aku koma? Pak Jiang, Tuan Liu dari keluarga kami mengirim 1 set porselen biru putih dinasti Yuan untuk dimainkan Nona Jiang. Hahaha. Pak Jiang, ini lukisan bunga dan burung dinasti Song dari Tuan Muda kami. Semoga Nona Jiang berkenan menikmatinya. Hahaha. Pak Jiang, Tuan Muda kami mengirim 1 set kalung safir royal. Semoga Nona Jiang suka. Baik. Tuan Muda kami mengirim 1 mahkota kerajaan Inggris. Hahaha. Tuan Muda kami mengirimkan batu permata merah darah merpati terbaik. Tuan Muda kami mengirimkan sebuah kapal pesiar. Baik. Semua niat baik kalian sudah diketahui Junyao, semuanya diterima. Terima apa? Waktu Junyao kenapa-kenapa, kalian semua kabur lebih cepat dari kelinci. Sekarang Junyao sudah bangun, kalian datang lagi buat cari muka. Aku kasih tahu, Junyao sudah menikah. Bawa semua barang rongsokan kalian dan enyahlah dari sini. Aduh, jangan pergi. Hei, jangan pergi dong. Hei, jangan. Aduh, kamu galak banget sih. Jangan kira aku nggak tahu kamu mikirin apa. Aku kasih tahu kamu, nggak akan terjadi. Seumur hidupku. Aku cuma mau Xiao Chu sebagai menantuku. Xiao Chu, Iya, Bu. temani ibu jalan-jalan. Baik, Bu, pelan-pelannya. Menantuku emang paling perhatian. Aduh, nak, lihat deh. Aduh, bocah brengsek ini bisanya cuma cari muka sama Meng Juan. Cepat-cepat cerai aja sama dia. Aduh, benar-benar nggak ada gunanya. Belum tidur juga. Aku mau mandi dulu. Tunggu, kita perlu bicara. Bicara apa? Mau cerai ya? Asal Mama setuju, aku nggak masalah. Kamu juga lihat sikap mamaku, soal cerai ditunda dulu. Aku panggil kamu ke sini cuma mau bilang, mulai sekarang kita cuma suami istri di atas kertas. Sebelum mamaku setuju kita cerai, kita nggak boleh ikut campur urusan satu sama lain. Kamu mau cari cewek di luar silakan, tapi jangan bawa ke rumah. Oke, sekarang aku boleh mandi. Karena dia tahu diri. Nanti setelah cerai pun masih bisa kita bantu sedikit. Nak, ayah baru dapat kabar, upacara pelantikan Jiang Junlong dimajukan ke minggu depan. Kalau dalam 3 hari, kita nggak dapat dukungan keluarga Huangfu. Jabatan Presiden Jiang Group bakal jatuh ke tangan keluarga besar. Ayah, tenang saja. Aku sudah suruh orang buat hubungi keluarga Huangfu. Kamu laki-laki dewasa, seharian ngendon di rumah, itu apa-apaan? Nggak mau cari duit buat keluarga? Apa mau Jiang Family yang nanggung kamu seumur hidup? Pagi-pagi udah ngamuk aja. Xiao Chu, nggak usah dengerin dia. Ma, ayah benar. Aku memang harus cari kerja buat nafkahin keluarga. Menantu baik, rajin banget. Nanti mama suruh perusahaan cariin posisi buat kamu ya. Di Jiang Group, yang bisa masuk itu harus lulusan pasca sarjana dari universitas ternama. Dia bekas napi kerja paksa. Kalau dia masuk ke sana, apa nggak jadi bahan tertawaan orang? Mending suruh aja dia ke Bailang Club. Tagih sisa pembayaran dari pelanggan kita. Orang-orang yang nunggak itu semua bandel-bandel. Xiao Chu masih muda. Bisa apa dia? Dia mantan narapidana. Masa takut sama orang kayak gitu? Ya, siapa tahu bisa jadi dia yang bakal menaklukkan mereka. Ayah benar.
Aku coba aja ya. Akhirnya kamu punya nyali juga. Nanti ayah kirim daftar penunggak ke kamu. Kamu berangkat sekarang juga. Oke, Ma. Berangkat lagi utangnya. Xiao Chu, jangan maksa ya, lakuin aja sebisamu. Iya. Suruh orang terus pantau keadaan Ye Chu. Jangan sampai dia sampai dibunuh orang. Xiao Chu, dengar-dengar si Putri Sulung Jiang sudah sadar. Bisa nggak bilangin ke dia? Ayah mau ketemu. Aku sibuk, jangan telepon aku lagi. Anak durhaka, berani-beraninya matiin teleponku. Kalau tahu begini, dulu nggak bakal biarin anak sialan itu masuk keluarga. Pernikahan ini harusnya buat Yi Chen, tapi si Ye Chu itu nggak tahu diri, maksa rebut dari kakaknya. Jadinya begini. Kalau ini salah, ya harus dilurusin. Benar, harus dilurusin. Permata keluarga Jiang ini memang cocoknya jadi istri Yi Chen kita. Perusahaan keamanan Bailang. Ya, ini dia. Wow. Cantik banget, nggak nyangka di sini bisa ketemu wanita secantik ini. Berani-berani melirik lagi. Ku gali mata anjingmu. Sikapnya begitu mengintimidasi. Wanita ini jelas bukan orang biasa. Dongmei, jangan buat keributan. Sepertinya mereka juga datang untuk mencari serigala putih. Bocah, berani-berani ngikutin lagi, ku patahkan kaki anjingmu. Kamu pikir muka kamu sebesar apa sih? Aku ikut ke sini. Emang aku nggak boleh juga urusanku di sini. Berani-beraninya ngomong kayak gitu ke gue. Cari mati ya. Tuan, kesini ada keperluan apa? Menagih utang. Bocah, nyali kamu gede juga. Tahu ini tempat apa enggak? Kamu sakit ya? Itu jelas-jelas tertulis perusahaan keamanan serigala putih. Kamu buta apa? Bocah tengik, berani ngatain gue. Siap-siap dipukul. Cukup dong, Mei. Adik, ini bukan tempat yang ramah. Saran saya jangan nekat. Lebih baik pergi sekarang juga. Dengarkan, kalau mau hidup, cepat pergi dari sini. Wanita cantik ini lumayan baik. Nanti kalau kamu kesusahan, aku bakal bantuin kamu. Bos, orangnya udah sampai. Hahaha. Orang yang sudah ditakdirkan mati, memang susah dinasihati. Nona Wang Fu datang berkunjung. Sungguh kehormatan besar untuk saya. Ternyata dia putri sulung keluarga Huang Fu. Bukankah mereka mau kerja sama dengan keluarga Jiang? Cepat, seduhkan teh da Hong Pao koleksi saya untuk Nona Huang Fu. Katakan saja, Manajer Lee, apa syaratnya supaya Anda setuju pindah? Karena Nona Huang Fu sudah datang sendiri, saya nggak akan tutup-tutupi lagi. 500 juta. Kami akan langsung pindah. 500 miliar? Kenapa nggak sekalian merampok? Merampok mana bisa secepat relokasi? Hari ini Nona Huang Fu datang sendiri. Tentu saja saya harus menghormati. Cicipi dulu teh saya, nanti kita bicara pelan-pelan. Kalau Nona Wang Fu tidak mau memberi muka, silakan kembali saja. Hei, kamu pikir pantas minum teh bareng Nona kami? Jangan kira kami nggak berani bertindak. Gadis kecil, gue sudah puluhan tahun malang melintang di dunia ini, hidup dan mati sudah biasa, nggak gampang ditakut-takutin. Kalau mau, negosiasi sesuai jalur yang sudah saya tetapkan. Kalau nggak mau, pergi sana. Kamu. Manajer Lee, sebut saja harga sebenarnya.
Siapa yang tahu? Hahaha. Karena Nona Huangfu begitu tegas. Saya juga akan tegas, asal kamu temani saya 1 malam. Kami bersaudara akan langsung pindah. Berani-beraninya menghina putri kami. Cari mati kamu. Ahli bela diri tahap 78, tapi dibandingkan yang satu lagi, Dong Mei lebih kuat, si rubah ini bakal kalah. Minta maaf pada nona besar. Cewek ini kuat juga, tapi ini wilayah gue loh. Hajar saja perempuan ini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Gimana? Bagaimana pertimbangan Nona Huangfu? Nona tenang saja. Selama kamu mau menemani aku jamin kamu tidak akan dirugikan sedikit pun. Kamu cari mati. Tingkat 9. Huangfu Xiun memang luar biasa. Memang layak jadi putri kebanggaan keluarga Huangfu. Ternyata sudah mencapai tahap 9 dalam penguatan tubuh. Yang itu juga ambil. Cari mati sendiri. Mau akalin gue? Nona Huangfu, apa ibumu tidak pernah bilang? Jangan sembarangan minum dari orang asing saat di luar rumah. Sekarang kena juga kan? Nona Huangfu, lebih baik jangan buang tenaga. Aku kasih kamu racun cinta. Semakin kamu kerahkan tenaga, makin parah efeknya. Nona, Bajingan, berani sentuh aku. Keluarga Huangfu pasti akan membantai seluruh keluargamu. Bailam. Mati di bawah bunga peonyi, jadi hantu pun tetap romantis. Bisa meniduri bunga secantik kamu. Mati pun tidak rugi. Lagi pula, aku juga nggak perlu mati. Keluarga Huangfu-mu sendiri bilang, siapapun yang menidurimu, dia langsung jadi menantu keluarga Huangfu. Ayo, biar abang manjain kamu baik-baik. Minggir. Bagus. Tolong aku Huangfu Xiuan pasti akan beri imbalan besar. Hahaha. Nona Huangfu, daripada berharap sama pecundang itu, mending simpan tenagamu buat bersenang-senang sama abang. Bos, kita belum pernah main sama nona besar kayak begini. Tenang, nanti kalian gantian layanin Nona Huangfu. Kita semua bakal jadi menantu keluarga Huangfu. Ahaha, ayo. Hehe. Kalian ramai-ramai ganggu satu wanita. Sungguh bikin malu kaum lelaki.